haram dan juga sholat jadi batal. Dosa sholatnya juga batal. Jadi haramun mubtil. Contohnya bareng ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar bareng sama imam. Imam bar, kita juga bar. Itu haram dan batal. Kalau duluan lebih parah. Dua, kalau kita nyalip imam, dua rukun gerakan, itu sholat kita batal. Imam masih diri, kita udah sami Allah. Ini batal sholat kita. Berarti kalau satu rukun, ya kagak batal. Tiga, kita sholatnya bisa batal jika kita telat banget, ketinggalan dua rukun fi'li tanpa udzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Halamannya sudah? Halaman 149 baris keempat dari bawah. Asyartus sabi'u al-mutaba'atu. Adapun syarat sah berjamaah yang ketujuh, yang terakhir, al-mutaba'atu, yaitu mengikuti imam. Fa in qaranahu fit taharrumi batalat, maka jikalau membarengi oleh makmum akan imam pada takbiratul ihram, batalat, maka batal oleh solatnya makmum. Wa kadza in taqaddama alaihi bi ruknaini fi'liyaini, dan seperti ini batal solatnya makmum jika mendahului oleh makmum atas imam dengan dua rukun fi'li, dua rukun yang bangsa gerakan, au ta'akhkhara anhu bihima, atau terbelakang oleh makmum dari imam, bihima dengan dua rukun fi'li, li ghairi udhrin, bagi ketiadaan uzur. Wa in qaranahu fi ghairi taharrumi aw taqaddama alaihi bi ruknin fi'liyin aw ta'akhkhara anhu bihi lam yadurra. Jikalau membarengi oleh makmum akan imam pada bukan takbiratul ihram, atau mendahului oleh makmum atas imam dengan satu rukun fi'li, atau terbelakang oleh makmum dari imam bihi dengan satu rukun fi'li, lam yadurra, maka tidak mengapa oleh yang demikian itu membarengi, mendahului atau terbelakang. Wa yahrumu taqaddumuhu alaihi bi ruknin fi'liyin, dan haram oleh mendahului makmum atas imam dengan satu rukun fi'li. Wa in takhallafa bi udrin kabut in biqiraatin bila waswasatin wa kashtighalil ma'mumil muwafiqi bidu'ail iftitahi
aw raka'a imamuhu fasyakka fil fatihati aw tadzakkara tarkaha aw asra'al imamu qira'atahu udhira ila tamami salasati arkanin tawilatin. Jikalau ketinggalan oleh makmum dengan sebab ada uzur, kabut'in bi qira'atin, seperti lambat dengan bacaan yang wajib, dengan tidak ada was-was, dan seperti sibuknya makmum muafik dengan membaca doa iftitah atau rukuk oleh imamnya makmum, lalu ia ragu tentang baca Fatihah, au tadzakkara atau ingat oleh makmum muafik akan meninggalkan Fatihah, au asra'al imamu atau cepat oleh imam qira'atahu, mempercepat oleh imam akan bacaannya, udhira, maka dimaafkan si makmum terlambatnya itu ila tamami salasati arkanin tawila, sampai sempurna 3 rukun yang panjang. Fa in zada nawal mufaraqata, jikalau lebih dari 3 rukun maka niat oleh makmum akan mufaraqah, aw wafaqahu fima huwa fihi, atau mengikuti oleh makmum, menyesuaikan oleh makmum akan imam pada barang yang dia imam yaitu berada padanya, wa ata bi raka'atin ba'da salamihi, dan mendatangkan oleh makmum dengan 1 rakaat sesudah salamnya imam. Hadza kulluhu fil muwafiq, ini hukum seluruhnya pada makmum muwafiq. Wa huwa man adraka ma'al imami qadral fatihati, adapun dia makmum muwafiq yaitu orang yang mendapati bersama imam akan ukuran waktu membaca Fatihah. Wa amal masbuku idza raka'al imamu fi fatihati, adapun makmum masbuk yaitu apabila ruku oleh imamnya di dalam Fatihahnya masbuk. Fa in ishtaghala bis sunnatin, maka jikalau sibuk oleh makmum masbuk dengan mengerjakan sunnah, kadu'a iftitah, seperti membaca doa iftitah, awit ta'awud, qara'a biqadriha, maka membaca oleh masbuk akan Fatihah biqadriha, dengan kadarnya sunnat. Summa in adrakahu fir ruku'i, kemudian jikalau mendapati oleh makmum masbuk akan imam pada saat ruku, adrakar rak'ata, maka mendapatkan oleh makmum masbuk akan rakaat. Wa illa, kalau tidak mendapatkan imam dalam ruku, fatathu, maka luput rakaat akan si masbuk, wa yuwafiquhu, dan menyesuaikan makmum masbuk akan imam, wa ya'ti bi rak'atin, dan mendatangkan ia dengan 1 rakaat sesudah salam imam. Fa illam yashtagil bi sunnatin, kalau tidak menyibukkan diri makmum masbuk dengan amalia sunnah, qata'al qira'ata, maka memutuskan ia akan baca Fatihah, wa raka'a ma'ahu, dan ruku makmum masbuk ma'ahu bersama imam. Faslun, benar ya? Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita terakhir membahas syarat-syarat sah berjamaah yang ada 7, yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, di mana yang namanya sholat berjamaah itu syarat pertamanya makmum jangan depanan imam pada tempat berdiri. Jangan berdirinya di depan, makmumnya di belakang, imamnya di depan, makmumnya belakang, udah kelewat. Kedua, kudu tahu perpindahan gerakan imam. 3, kudu kumpul dalam satu
tempat apa masjid atau non masjid. Keempat, kudu niat bermakmum. Kelima, kudu sesuai susunan solatnya makmum dan imam. Keenam, udah kelewat ini, adalah kudu sama pada sunnah yang mencolok perbedaannya. Kemarin begitu tuh. Dan ini yang ketujuh utama, dan ini perlu diingat-ingat sama kita. Ya walaupun semuanya perlu diingat, karena yang tujuh ini lebih prinsip. Jadi syarat berjamaah yang ketujuh, al-mutaba'ah, mengikuti imam. Apa tuh mengikut tuh? Yang namanya mengikut tuh duluan apa belakangan ya? Hah? Belakangan. Baik. Artinya takbirnya makmum, gerakan-gerakan sholatnya makmum kudu belakang daripada gerakan takbir dan gerakan-gerakan sholat imam. Namanya juga mengikut. Namanya mengikut. Kudu namanya mengikut belakang. Kalau ngomong belakang ada 3 pengertian. Kalau ngomong belakang tuh bahasa hukum tuh begitu. Kalau ngomong belakang berarti ada 3. Ada duluan, balapin imam, ada bareng, ada belakang. Bener nggak? Gitu. Kalau ngomong belakang berarti ada depan, ada bareng. Syaratnya kudu di belakang. Di belakangnya ini enggak boleh belakang panjang. Mengikut. Kalau mengikut tuh bahasa Betawinya buntutin. Hah? Oh ngintil. Oh ngintilin. Baik. Kalau begitu syarat yang ketujuh kudu ngintilin imam. Kalau imamnya kita ngikut nih, ngikut teman kita mau kondangan, teman kita udah di Pasar Lembang, kita masih di Tajur, ngintilin enggak? Oh enggak ya. Enggak, kejauhan jaraknya. Namanya kagak ngintilin. Bener enggak? Begitu. Oh begitu. Jadi yang ketujuh syaratnya kudu apa? Ngintilin imam. Baik, biar ngerti. Ngintilin imam. Begitu. Kalau ngomong ngintilin, jangan duluin, jangan barengin. Saya potong dulu, berbicara barengin. Perlu diketahui oleh kita bersama, hukum kita makmum ngebarengin imam dalam Islam ada 5. Hukum apa? Ngebarengin imam. Ada 5 hukum. Ada 5 hukum. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Saja jelaskan itu. Dan banyak ulama-ulama lainnya juga jelasin. Jadi hukum membarengi makmum kepada imam ada 5 hukum. 5 hukum. Yang pertama materi kita, yaitu hukumnya haram dan juga sholat jadi batal. Dosa sholatnya juga batal. Jadi haramun mubtil. Haram juga, dosa juga, sholatnya batal juga. Itu namanya ngebarengi imam. Hukum pertama haram juga batal, membatalkan sholat. Mana contohnya? Bareng ketika takbiratul ihram, bareng sama imam.
Haram kagak jadi salatnya. Bareng Allahu Akbar bareng sama imam. Imam bar, kita juga bareng. Itu haram dan batal. Kalau duluan lebih parah. Begitu. Nih imam nih pasti bakal Allahu Akbar nih. Gitu. Kan gua lahirnya duluan gitu. Enggak ada kayak begitu. Pokoknya. Jadi yang pertama haram juga batal. Mana contohnya haram dan batal? Barengin imam pada takbiratul ihram. Takbir nih. Tapi takbir pertama salat, takbir ihram namanya. Kedua, barengin imam itu hukumnya sunat. Tuh coba. Bareng dengan imam tuh hukumnya sunat, dapat ganjaran gede. Justru kalau kagak bareng kecil ganjarannya. Ini kita ngomongin bareng nih. Barengin imam tuh ganjaran besar karena sunnah diajarin nama agama. Yang mana tuh bacaan amin saat sholat kenceng, saat sholat jahar, maghrib, isya, subuh, sholat Jumat, pokoknya yang kenceng-kenceng aja. Itu yang namanya makmum, aminnya jangan duluan, jangan belakangan. Kudu bareng sama imam. Imam juga kudu ngaji. Itu imam aminnya pelan. Maghrib, Adolin, makmumnya tungguin aja. Tahu-tahu udah bismillah, berarti imamnya udah. Ya kita mau udah nungguin, payah imam. Lagi sholat aja udah ngomel-ngomel, lagi sholat, apalagi gak sholat, ya kan? Gara-gara imam juga. Imamnya juga kudu ngaji. Kalau sholatnya kenceng, aminnya makmum kudu bareng sama itu. Sebab dosanya rontok. Besar ganjarannya. Idza amanal imam fa aminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, kapan malaikat bakal amin kalau imam amin bareng, maka diampuni dosanya yang dulu-dulu rontok semuanya. Tuh amin bareng. Maka imamnya juga kenceng kalau saat bacaan nyaring jahar. Begitu maghrib bisa kenceng imamnya aminnya tuh. Jangan ngirit, jangan. Imam dolin amin. Makmumnya nungguin begitu. Jangan duluan, jangan. Itu berwadol amin bocah begitu. Tapi umurnya udah 71, bocah juga. Begitu. Ntar baru jangan dol, udah kayak terawih aja. Belum juga imam. Dolin baru dol aja udah. Amin aja. Ntar bareng. Sunatnya bareng. 3. Bareng dengan imam itu hukumnya makruh. Makruh. Ngilangin ganjaran 27. Enggak dapat ganjaran 27 sholatnya kalau bareng. Mana contohnya ngebarengin imam di gerakan sholat di luar takbir tadi tuh? Begitu. Kalau takbir ihram kan haram. Begitu. Kalau ini makruh, ruku bareng sama imam. Bareng gitu, ruku sami Allah bareng itu, yang kayak begitu makruh gitu. Ngapa bareng? Temen gue imamnya, temen gue mau temen kayak dia imam, kita kudu ngintil jangan bareng begitu.
Tuh begitu. Bareng. 4, ngebarengin imam tuh hukumnya mubah. Boleh. Bareng boleh, enggak bareng boleh. Begitu. Yang mana? Iya di luar itu. Begitu. Ada orang tadi baca tasbih bareng sama imam. Kelarnya bareng subhanallah a'la. Mulanya bareng, boleh. Begitu. Duluan boleh juga. Belakangan boleh juga. Baca tasbih, begitu. Begitu. Tasbih ruku, sujud, gitu. Begitu. Tasyahud bareng sama imam. Boleh. Sunat enggak, boleh doang. Gitu. Makruh enggak, boleh. Terakhir, 5, bareng dengan imam hukumnya wajib. Dan ini yang harus ingat-ingat sama kita. Bareng sama imam hukumnya wajib. Wajib. Berarti kalau kagak bareng dosa juga, sholatnya bisa. Iya, wajib bareng. Kapan bareng tuh wajib? Bila mana makmum punya yakin enggak bakalan keburu baca Fatihah kalau kagak bareng dengan imam. Tuh, begitu. Kalau makmum punya yakin, punya keyakinan bakalan Fatihahnya enggak keburu kalau seandainya kagak bareng. Contoh taraweh. Apaan? Di kampung. Kalau di perkampungan tuh taraweh. Ini kan kampung juga Tajurti ya kan? Begitu. Jadi kayak saudara nih, yang ngaji aja saya mau nanya. Jangan yang nggak ngaji. Karena kalau yang nggak ngaji saya tutup dulu, harus datangin ke rumah-rumahnya. Kan begitu. Yang ngaji aja dulu nih. Ini yang ngaji nih kalau taraweh kira-kira sukanya imamnya yang cepat apa yang lama? Hah? Yang cepat apa yang lama? Yang jujur nih, yang cepat apa yang lama? Tuh, yang ngajinya aja yang pengennya cepat. Apalagi yang kagak ngaji. Imamnya ngebut banget. Ya Allah, Fatihah 1 napas. Begitu. Fatihah 1 napas. Fatihah. Masya Allah. Mana bacaannya kulhu lagi. Kalau kita nungguin imam kelar, waladolin, kagak bakalan keburu Fatihah. Baru juga Rahmanir Rahim, imam udah ruku. Kalau kita tahu begitu, kudu bareng Fatihahnya. Bareng. Kalau tahu begitu tuh, gitu. Ketahuannya dari mana? Dari ikut pertama, gitu. Itu namanya tanda-tanda. Itu banyak kalau tanda mah. Begitu. Kalau kita orang kampung situ, itu udah biasa. Kemarin juga begitu. Jadi kita bareng. Kalau bakal imamnya ngebut Fatihahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kayak begitu. Kata dia, ini kayaknya gitu Ferrari. Itu begitu. Ini bagaimana nih kalau kayak begini nih? Bareng. Jangan nunggu waladol ini. Ingat-ingat ini tarawih kita kemarin. Ingat. Tarawih kemarin. Kita Fatihahnya habis ladolin. Amin baru Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Kufanahad imam. Imam ruku, kita ruku aja. Enggak dapat ganjaran, batal sholatnya. Wong belum baca Fatihah. Begitu. Kayaknya tiap tahun gua kayak begitu tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tiap tahun, ya
Agak ada ganjaran tarawehnya. Kalau kayak begitu, bareng. Begitu, bareng. Kalaupun masih keburu ngintilin per ayat, paham gak per ayat? Imam Bismillahirrahmanirrahim, Imam Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita Bismillah, paham gak? Gitu. Jadi Imam Siratal Ladina Anamta, kita ihdinas siratal mustaqim. Jadi Imam waladolin, Imam baca surat kufuwan ahad, kita waladolin, Fatihahnya dapat. Mungkin kalau rakaat 1 kita sah, karena rakaat 1 kita makmum masbuk, baru ikut. Rakaat 2 nih yang jadi repot. Rakaat 2, kalau rakaat 1 ini nih makmum masbuk, walaupun masbuknya disengaja. Masbuk disengaja tuh bagaimana? Imam udah diri, waladolin masih duduk aja kipas-kipas. Waladolin, amin saya sambil duduk, amin gitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhaqumut, masih duduk. Sumalatus anu baru soli. Mana yang kayak begitu tuh ngaji juga orangnya nih, yang kayak begitu. Ini namanya masbuk juga, disengaja tapi enggak apa-apa, tapi masbuk. Orang ikutnya udah di ujung. Gitu. Ikutnya udah di ujung. Ada ikut udah selesai baru ikut. Ada namanya kimples. Iya. Itu ikut udah selesai. Jangan dicatat. Ikut di ujung. Ini namanya makmum masbuk. Masbuk. Tapi kalau rakaat 2 kan kagak masbuk. Cuman imamnya cepat, baca suratnya pendek lagi baca suratnya. Kayaknya nggak keburu gua baca Fatihah. Wajib bareng karena Fatihah rukun sholat. Tuh pikirin nama kita. Ini sholat kita nih. Begitu. Alhamdulillah saya sih nggak sholat di masjid kayak begitu. Emang gua mau pelan imamnya. Begitu, pelan. Gitu. Oh, cakep kalau begini nih. Berapa? Ya ikut madhab Persija 4-4-3. Waduh repot lagi. 4-4-3 Persija. Begitu, 2-2 dah, 2-2-2-2 3, enggak apa-apa. Kalau taraweh jangan 4. Gitu. Kalau 4 enggak sah. Gitu. Man shalla bi arba'i raka'atin bi taslimatin wahidatin lam tasihha sholatu. Siapa sholat 4 rakaat 1 salam taraweh enggak sah. Begitu. Tadi kalau mau 8 2-2. Enggak apa-apa 8 tarawih tuh boleh aja 8 boleh begitu, enggak dilarang, enggak 8 boleh. Orang kagak tarawih aja boleh wong sunnah, bener enggak? Namanya juga sholat dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan iya enggak dosa, begitu enggak dosa. Maka 8 boleh? Boleh, bagus 8. Yang penting doa. Begitu, boleh begitu. Namanya diskon 60%. Gitu. Diskon, enggak apa. Enggak apa. Boleh aja. Artinya yang penting ikut aturan begitu. Jangan ngatur-ngatur sendiri gitu. Kalau witir 3 sekaligus ada dalilnya, 2-1 ada dalilnya. Begitu, terserah. Begitu. Tuh, jadi hukum barengin imam tuh banyak. Tergantung bareng tuh, tergantung bareng. Nah, balik materi kita. Yang ketujuh,
Syarat sah berjamaah kudu ngintilin. Apa itu ngintilin? Si makmum takbiratul ihramnya jangan barengin apatah lagi balapin imam. Jangan. Bagaimana kalau bareng? Nah, ini materinya. Fa in qaranahu fit taharrumi batalat. Jika makmum barengin imam, ingat barenginnya di mana? Wong rukun salat ini banyak, ada 17. Kitab kita sih ada 13 nih penyebutannya. Jika makmum barengin imam saat takbiratul ihram bareng, pastikan solatnya kita sebagai makmum batal. Kalau barengin imam batal, enggak jadi. Batal tuh solatnya kagak jadi. Dari mana dalilnya? Ini syarat nih kudu ngintilin. Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya meriwayatkan hadis, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya riwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa idza kabbara fakabbiru. Kata Nabi, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Untuk diikuti, namanya ngikut tuh ngintil, kudu belakangan. Idza kabbara fakabbiru, apabila udah beres dulu takbir imam, baru udah ente takbir. Itu namanya ngintil. Jangan belum beres udah takbir, apalagi belum takbir udah takbir, payah itu. Kalau begitu itu namanya mutaba'ah. Kalau duluin imam pada takbiratul ihram, barengin imam pada takbiratul ihram, batal sholatnya, kagak jadi. Dua, karena ngintil nih ada dua, ngintil bisa bareng, bisa duluan, bisa belakangan jauh, kelewat jauh, ke belakangnya jauh. Kalau kita balapin imam, dua rukun gerakan, dua rukun sholat gerakan dua-duanya, itu juga batal, enggak ngintil namanya. Kalau kita nyalip imam, nyalip ya, nyalip ya bahasanya ya. Kalau kita nyalip imam, dua rukun gerakan. Apa tuh dua rukun gerakan? Ya ruku gerakan, yang tidal gerakan. Itu sholat kita batal. Contoh, imam lagi baca surat. Baca surat Al-Hakumut segala macam. Karena gua kan orang kampung situ, lahir juga dari dulu. Imam itu baru itu yang jadi imam. Begitu. Ya Allah, gua udah gede aja dia baru orok dia. Jadi maka kata kita, karena merasa lama udah Islamnya, udah tahu seluk-beluk sholat, imam masih baca surat Al-Hakumut, dia udah ruku. Dia udah ruku. Rukun ini namanya rukun apa nih? Ucapan? Apa gerakan? Gerakan. Satu, tuh ruku. Dua yang tidak. Contohnya nih, imam masih diri, kita udah sami Allah,
Sami Allah. Imam masih diri baca surat. Kita udah sami, berarti kita nyalip berapa tuh? 2 apa tuh? Iya, ruku ama i'tidal. Ini batal sholat kita. Kalau kayak begitu tuh batal. Kalau kita nyalipnya 2 rukun. Ingat nih, yang bikin batal nih kalau nyalipnya 2 rukun fi'li. Nyalipnya 2 rukun fi'li itu batal. Berarti kalau 1 rukun ya kagak batal. Dosa ya entar sengaja apa kagak. Kan begitu. Tiga, ini cerita batal-batal sholat nih. Jadi pertama, sholat jadi batal kalau kita barengin imam saat takbir ihram. 2, sholat jadi batal kalau kita nyalipin imam 2 rukun fi'li. Fi'li itu apa? Gerakan. 3, kita sholatnya bisa batal jika kita telat banget ketinggalan 2 rukun fi'li tanpa udzur. Tanpa udzur. Imam udah sujud, kita masih sirotol aja. Padahal enggak ada udzur. Nanti udzur tuh enggak ada maaf dalam agama. Udzur nih maaf biar gampang. Enggak dimaafin. Emang ada yang dimaafin? Ntar berarti ada tuh. Kalau udah begitu. Enggak ada udzur. Kalau ketinggalan 1 begitu. Emang juga begitu ajarannya. Imam udah ruku, baru kita ruku. Begitu. Namanya ngikut. Tuh begitu. Jadi bagaimana, kan ada 3. Ingat, sholat bisa batal kalau ngebarengin imam saat takbiratul ihram. 2, sholat bisa batal bila mana nyalipin imam 2 rukun fi'li. 3, sholat bisa batal bila kita telat ngikut imam dengan 2 rukun fi'li tanpa udzur. Ini tanpa udzur ini kudu ada pada nomor 3 ini, karena bakal menentukan hukum. Sehingga pemahamannya nomor poin 1, sholat batal kalau bareng takbir ihram. Timbul pertanyaan, kalau barengnya bukan takbir bagaimana? Barengnya bukan takbir, ada 4. Kalau barengnya bukan takbir ada 4. Sebab hukum barengin imam ada berapa? Hukum barengin imam yang baru dicatat ada 7. Oh 5. Kan dipotong 1. Kan tinggal 4. Ya kan? Tinggal 4. Kalau barengnya dengan imam di luar takbiratul ihram, enggak apa-apa. Enggak batal. Enggak bapak tuh enggak batal. Enggak batal sholatnya. Enggak batal. Enggak batal tuh bisa sunat, bisa mubah, bisa wajib. Pokoknya enggak. Begitu. Yang tadi. Bagaimana kalau nyalipin imam 1 rukun fi'li, imam masih diri kita udah ruku. Ada tuh yang kayak begitu. Bahkan ngasih isyarat imam aja kagak lihat. Imam baru sumalatus aluna. Allah. Udah turun aja tangannya. Ini saya mau contohin. Imam. Ya Allah, salat. Imamnya nih, sumalatus aluna. Sumalatus aluna imamnya. Sumalatus aluna kita dia. Allah. Dia tangannya udah turun aja. Nih imam baksi bakal ruku nih. Kata dia. Dia udah turun aja. Ya ntar lah imam belum turun, jangan turun. Ada kayak begitu.
Ada kayak begitu. Ngaji juga kayaknya orangnya. Tuh begitu. Entar jangan turun dulu, sabar. Tahan dulu, tahan. Tangannya tahan. Kalau nggak kuat, borgol dulu dah, borgol. Gitu. Jangan. Emang setan tuh kerjaannya bikin ngurangin ganjaran sholat mulu. Setan tuh ada aja. Imam nih pasti bakal diturunin tangannya nih. Begitu. Emang juga begitu. Kalau udah kelar baca surat, ntar juga ruku. Jadi jangan turun, jangan. Bagaimana kalau nyalipin imam satu rukun fi'li, sholatnya sah tapi dosa, haram. Jadi haram tuh ada dua. Ada haram yang batalin sholat, ada haram yang sholat kagak batal. Mana haram yang batalin sholat? Bareng takbiratul ihram. Mana haram yang tidak batalin sholat? Nyalipin imam, ngebalap imam satu rukun. Imam masih diri, kita ruku. Imam ruku, kita yang tidak. Imamnya siapa ya? Begitu ya kayak ini nggak jadi nih nggak bisa ini. Ente namanya bukan makmum, imam namanya. Jangan. Lalu bagaimana kalau ketinggalan telat ngikut imam, ada udzur? Kan begitu. Ada udzur. Nih inget nih, izin nih, izin agama nih, yang harus diinget-inget sama kita. Ketinggalan gak apa-apa. Ini yang harus dipahami sama kita. Kalau ada udzur nih, udzur tuh ada maaf, ada alasan sama agama, lo ketinggalan gak apa-apa. Agamanya udah bilang gitu. Dengan catatan 3 rukun panjang. Ingetin tuh. 3 rukun panjangnya apa? 3 rukun panjang tuh. 1 ruku. Tuh arti 3 rukun yang panjang. Jadi ini gini. Karena saudara kan banyak yang nyatet. Bila kita telat ngikut imam, terlambat ngikut imam, ada udzur, maka dimaafin asal tidak ketinggalan sebanyak 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. Ntar praktek baru saudara paham dari yang dicatat. Apa tuh 3 rukun yang panjang? Nih, saudara tulis. 1, ruku. 2, i'tidal. Tulis saja dulu biar ngerti. Dalam kurungnya rukun pendek. Tuh kagak 2 jadi akhirnya. Gitu. Rukun pendek. Nggak panjang tuh. Tapi nggak apa-apa, tulis dulu 2. Nanti bakal 2-nya saya suruh hapus. Nggak apa-apa. Biar paham. Gitu. Karena kalau kagak begitu nanti saudara dianggap sholatnya loncat-loncat nantinya. 3, sujud pertama. Gitu. 3, sujud pertama. Rukun panjang. Rukun panjang. Gitu. 4, duduk antara 2 sujud. Dalam kurungnya rukun pendek. 3, sujud kedua. Ayat 3, 5, sujud kedua. Baik. Jadi dibuang yang tadi 2 tuh. Jadi jumlahnya 3, 5 tuh. Pertama rukun panjang tuh apa? Ruku. Tuh, 1 tuh. 2, intidal nggak usah, rukun pendek jangan disebut. Tulis doang maksud saya.
hapus nomor 2-nya, karena 2-nya bakal geser. 2 sujud pertama, 3 sujud kedua. Ini saya mau praktek dulu dah, biar saudara paham. Imamnya ngebut, udah gitu dulu dah. Imamnya ngebut bacaannya, ngebut. Saudara jangan bingung kalau imamnya ngebut. Nih ada macam-macam nih ngebut nih. Bisa aja sholatnya maghrib, isya gitu. Artinya ngebut rakaat 3 kalau maghrib. Dohor, isya ada isya. Rakaat 3-4. Kan 1-2 isya nih kita masih denger imam. Jadi dengar baca surat. Pas 3-4 kan kagak denger. Kita perasaan baru maliki yaumiddin, imam udah ruku. Ini bagaimana nih imam ruku ini? Kita maliki yaumiddin. Enggak usah gusar, biarin imam ruku. Sami Allah biarin. Namanya kita ketinggalan. Ini nih uzur. Orang Fatihah kita belum kelar, imam udah ruku, imamnya cepet, kan ini kan dialek, lahjah. Jadi orang kan punya cara ngomong beda-beda, ada yang cepet, orang sebut gerocok ngomongnya, ada yang lambat banget, ada yang halus, kayak orang Sunda, badai kamana, halus. Ada yang kenceng, macam-macam, ini kan beda-beda, lahjah namanya, dialek orang. Nah maka kita baru maliki yaumiddin rakaat ketiga isya, imam udah ruku, bagaimana? Terusin aja, kan ketinggalan ruku, kagak ngapa. Catatannya 3 rukun yang panjang tadi tuh, catatannya ketinggalan ruku baru 1, begitu. Imam sami Allah kita dolin, ya baru 1, jadi udah ikutin aja. Imam lagi sujud pertama, nggak apa-apa, 2. Jadi kita tuh begitu aja, hidup nyantai aja, nggak usah gusar. Gimana imam udah sami Allah, ya biarin, nggak pakai gimana, baru sami Allah, begitu, nggak apa-apa, baru sami Allah, begitu, nggak apa-apa, begitu, yang kayak begitu. Jadi hidup itu nyantai, sama kayak orang-orang politik tuh nyantai, deklarasi, biarin aja deklarasi, ntar daftar KPU-nya juga berubah lagi partainya. Itu biasa. biasa itu biasa. Jadi nggak usah kaget-kaget hidup itu. Itu biasa, itu yang kayak begitu. Itu biasa. Jadi ini bagaimana ini? Imam udah ruku, biarin. Kita terusin aja baca Fatihah. Sampailah kita waladolin. Saat apa itu kita waladolinnya tuh? Gitu, sampai kelarin Fatihah. Imam lagi yang tidal, masih dapat rakaat. Imam lagi sujud pertama, kan kita ruku, masih dapat rakaat. Imam duduk antara 2 sujud, masih dapat rakaat. Imam sujud kedua, masih dapat enggak? Hah? Masih dapat. Kalau udah bangun nih dari sujud kedua, ini nih bakal ada, kita harus ngambil tindakan. Kita masih diri aja, sirotol, masih sirotol ladina. Imam udah diri lagi, Allahu Akbar, rakaat 2 atau rakaat ketiga ayat keempat. Kalau yang tadi contoh tadi rakaat keempat, kita masih sirotol. Ini bagaimana nih? Berarti ketinggalan 3 rukun yang panjang. Kita enggak ketemu imam saat ruku. Yang tidak jangan dihitung, walaupun ketinggalan. Jadi jumlahnya 5 tuh kalau dihitung. Gitu. Kita nggak ketemu sujud pertama, kita nggak ketemu sujud kedua, nggak ketemu. Bila ini yang terjadi, sholat jangan dibatalin, ikut imam. Ikut imam. Imamnya diri. Ya kita udah baca Fatihah ulang lagi. Cuman imam salam,
nambah 1 karena kita rakaatnya nggak jadi 1. Bukan sholatnya, rakaatnya. Jadi sama dengan kurang 1. Ketika imam udah diri atau imam udah tasawuf akhir, kan bisa ini terjadi, atau tasawuf awal kalau rakaat 1, bener nggak? Gitu. Rakaat 1, imamnya tasawuf awal, kita lagi diri, sirotol, imam duduk tasawuf, maka kita langsung duduk tasawuf, ikut tasawuf. Rakaat kurang 1. Paham nggak tuh? Pokoknya kalau nggak paham bisa ditanya habis ngaji. Begitu habis ngaji, biar ngerti. Inilah saya lebih demen ngajar ngaji dibanding ceramah-ceramah. Begitu, gitu. Kalau nggak ngerti, pertemuan datang tanya, begitu. Kalau ceramah kagak boleh tanya, gua repot, nenteng berkat. Gitu. Ceramah, paham kagak paham urusan lo. Begitu. Nggak ngaji kagak. Ngaji, yang penting paham. Begitu, ngaji tuh begitu, demen sama saya ngaji itu. Saya jadi enggak ngerti hari ini, moga besok ngaji. Gitu ngerti. Pertemuan mendatang enggak ngerti juga, moga pertemuan lagi bisa ngerti. Enggak ngerti juga, moga ngerti. Enggak ngerti juga, udah garuk-garuk dah. Kalau masih kagak ngerti juga. Wa in takhallafa bi udrin. Kalau makmum lelet ngikut imam, ketinggalan dikarenakan ada uzur, dimaafin oleh agama karena ada uzur. Contoh, butin bi qiraatin, lelet baca Fatihahnya lambat. Ya karena dia agak gemuk, badannya susah banget, napas saja ngos-ngosan, napas saja ngos-ngosan, susah. Bukan karena was-was, bukan, emang karena emang begitu dah. Susah dia baca tuh pelan. Habis Rabbil Alamin, dia ada aja orang. Ini agama tuh mengayomi semuanya, rahmatan lil alamin. Agama. Kalau model kayak begitu, sampai ketinggalan ruku, enggak apa-apa. 3 rukun tadi tuh, 3 rukun. Jadi, kalau ketinggalannya ada uzur, maka dimaafin ketinggalan sampai 3 rukun yang panjang. Contoh uzur, mana contoh uzur? Yang dimaafin 3 rukun yang panjang, contohnya butin bi qiraatin, lama bacaan Fatihahnya, imamnya cepat, lama dia. Yang kayak begini nggak apa-apa, ketinggalan ruku nggak apa-apa, nggak haram, nggak. Wong uzur yang kayak begitu. 2, ini contoh uzur. Ini bisa banyak salah nih di kita. Nih, mohon maaf, makmum tuh ada 2. Makmum tuh ada 2. Kita potong dulu di sini ya. Makmum tuh ada 2. Ada makmum muafiq, ada makmum masbuk. Ini harus paham kita tuh. Statusnya muafiq, statusnya masbuk. Apa makmum muafiq? Makmum muafiq adalah makmum yang keburu waktunya untuk baca Fatihah. Sebelum imam ruku.
namanya muafik. Bahasa gampangnya cukup waktu untuk baca Fatihah sebelum imam ruku, andai tidak bengong. Biar gampang aja, andai tidak bengong, keburu. Nih kita contoh muafik nih. Saya ambil satu, andai tidak bengong nih. Imamnya suaranya merdu, imamnya suaranya enak, Imam Sudais enak. Karena imam suaranya merdu, hanyut. Ama apa? Ama suara imam, bukan baca kagak ngerti juga. Ama suara imam. Dia dengerin aja. Pas imam, summa latus'alunna. Waduh, belum baca Fatihah. Tuh namanya bengong. Kalau kagak bengong, keburu nggak Fatihah? Nah, yang kayak begini makmum muafik namanya. Kita tuh kalau kayak begitu kasusnya. Jadi cukup waktu baca Fatihah sebelum imam ruku, andai tidak bengong. Itu namanya makmum muafik. Jadi yang diukur waktu buat kita baca Fatihah. Waktu. Itu makmum muafik. Lawanannya masbuk. Makmum tuh ada makmum masbuk. Apa tuh makmum masbuk? Makmum yang tidak cukup waktu untuk baca Fatihah sampai kelar. Enggak cukup. Seperti masbuk buatan. Ada enggak masbuk buatan? Hah? Ada enggak? Contohnya, iya taraweh tadi. Taraweh, imam baladolin masih duduk. Kipas-kipas. Itu namanya masbuk. Iya, kita ngarang-ngarang enggak apa-apa. Emang masbuk juga. Jadi pas imam sumalatus aruna baru usolli. Allahu Akbar. Dia, baru juga bis. Imam ruku. Nih, gimana ini? Ya udah ikut ruku aja, ente masbuk. Emang sekeburunya segitu. Gitu. Itu namanya masbuk. Kenapa saya harus urai ini dulu? Biar saudara nggak keliru. Cara memahami udur nih. Begitu. Jadi contoh udur bacaan kita sebagai makmum lambat. Baca Fatihahnya. Enggak keburu. Kita baru juga iya kana budu, imam udah ruku. Biarin terus aja, ngikut aja di belakang enggak apa-apa. Apa kata orang? Jangan apa kata orang, apa kata agama. Begitu. Jangan pikirin orang, agama dulu. Begitu. Supaya kita, karena kalau kita ikut ruku, sholat kita batal makmum masbuk, makmum muafik nih. Kalau ikut ruku, kan kita bengong. Imamnya imam Sudais. Summalatus aluna. Waduh, belum baca Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam ruku. Kita ikut ruku, batal salat kita. Wong kita belum baca Fatihah. Tapi nggak keburu. Penyebab Anda bengong. Anda nggak keburu. Sebab kalau ngomongin waktu cukup. Iya sih cukup. Habis imamnya imam Sudes. Emang yang kemarin-kemarin imam sadis. Begitu. Itu begitu. Kedua, makmum muafik sibuk
membaca doa iftitah. Contoh, dohor. Nih, dohor aja contohnya nih, contoh yang paling gampang. Dohor, sholat kita dohor. Allahu Akbar, makmum. Kita baca doa iftitah, mana imamnya katanya sudah ngaji. Doa iftitah sunat, langsung bismillah Fatihah tuh imam. Langsung bismillah imamnya. Dia sih kagak bilang langsung, tandanya ketahuan. Kita mau doa iftitah aja. Ya rakaat pertama ikut dari awal. Lah kan kita sampai wa ana minal muslimin. Lah kalau dia kagak baca doa iftitah tuh si imam, lah kan dia waladolin ya. Bener enggak? Dia waladolin. Lah kan kita baru baca Fatihah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Baru juga kita bismillah, imam ruku. Padahal kita ikut dari awal. Bisa terjadi tuh kayak begitu. Kita langsung ruku aja, batal sholat kita. Ingat itu. Jadi sholat ini ada yang diterima dan yang kagak tuh. Kayak begitu. Kalau kayak begitu tuh, bisa terjadi. Kalau orang imam tuh nggak terbiasa doa iftitah, bisa aja dia ditinggal. Makanya sholat sunat ya baca doa iftitah juga. Biar nanti mulut kita tuh jangan ngikutin kebiasaan. Allahu Akbar. Karena kita sholat sunnah biasanya langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Doa iftitah kagak, audu kagak. Tuh dua sunat hilang. Karena hilang dua sunat, pas sholat wajib begitu lagi. Kita enggak doa iftitah, enggak audu, langsung bismillah. Lah makmumnya ngaji pada baca doa iftitah. Wa ana minal muslimin, imam waladhdallin. Begitu. Mana imamnya suratnya pendek banget lagi. In atoina dohor. Kan bisa terjadi. Benar enggak? Begitu. Nah, imamnya baca. Lah kita baru Ar-Rahmanir-Rahim. Imam udah ruku. Yang kayak begini nih, kita jangan ruku. Kelarin. Kenapa kelarin Fatihah? Kenapa kita? Karena makmum muafik. Ingetin, bukan masbuk kita. Kalau masbuk mau kita baru ikut, baru juga Allahu Akbar. Karena kita baru ikut, ya kita langsung baca Fatihah. Bener nggak? Begitu, baru juga bismillah, imam ruku. Ini mau ruku, emang juga kita kagak keburu. Masbuk tuh orang yang kagak keburu baca Fatihah. Bener-bener nggak keburu. Nggak ada waktu yang buat keburu, dia nggak ada. Fatihah cuman 2 detik Fatihah, nggak keburu. Begitu. Nggak bisa. 2, 3. Nih, udur nih. Waktu imam ruku, kufuan ahad. Imamnya nih, ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam kita masih diri. Ragu di hati. Tadi baca Fatihah apa belum ya? Baca Fatihah apa belum ya? Dia puyeng. Mungkin puyeng mikirin cicilan. Ada macam-macam dah puyengnya. Puyengnya nih. Gua udah baca Fatihah apa belum? Gua udah baca Fatihah apa belum? Imam ruku. Artinya kalau kita yakin udah baca Fatihah, kita ikut Ini masih nggak yakin. Fatihah itu rukun sholat. Kudu dibaca. Man lam yaqra bi Fatihatil kitab lam tasihha sholatuhu. Siapa yang kagak baca Fatihah, sholatnya kagak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kagak sah sholat orang yang kagak baca Fatihah kecuali masbuk. Baru sah. Begitu. Ini bagaimana nih imam ruku kita ragu. Udah baca Fatihah apa belum? Baca Fatihah apa belum? Yang model begini ambil baca Fatihah. Terus imam ruku bagaimana? Biarin.
kita nggak apa-apa ketinggalan 3 rukun yang panjang. Ingetin kalau terjadi begitu. Berikutnya, kita ingat kalau benar-benar belum baca Fatihah. Kalau tadi ragu, baca belum. Ingat pas imam mau ruku. Kayak tadi Imam Muafiq tuh yang bengong. Kan ingat tuh. Gue belum baca Fatihah nih di hatinya. Nah, ini nih karena bengong dia. Ente dihukum. Kudu baca Fatihah sampai kelar. Enggak apa-apa ketinggalan, enggak bareng sama imam. 3 rukun yang panjang kagak apa-apa. Itu begitu. Ayat ketiga. Berikutnya, contoh lagi. Mana imamnya bacaannya Masya Allah, sholat jahar aja maghrib, ngebut juga imamnya. Maghrib udah kayak terawih. Ini bagaimana nih? Sama. Kalau tadi kan makmumnya emang berat. Kalau ini mah makmum normal. Cuman imamnya ngebut gitu. Imamnya ngebut. Kayak terawih di kampung tuh ngebut. Ada yang nyalain, saya nggak terima. Itu imam payah itu. Jangan begitu. Jangan salahin imam, jangan. Ini ngebela imam, bukan. Saya udah tanya imam itu, dia ngebut itu katanya pesanan pengurus. Pesanan pengurus. Jadi jangan salahin dia, salahin pengurus. Jadi pengurus ditegur. Pengurus, ngapa itu imam suruh kebut? Jangan salahin saya, pesanan makmum. Makmum pakai nanya, imamnya siapa? Kong Ahmad. Walama. Gua pindah nih, daripada bakal pindah. Udah, kebut aja. Begitu. Jadi jangan salahin imam. Kalau ngebut, emang dipesen sama makmum. Mana tuh makmum kurang ajar? Mana makmumnya ngaji juga lagi pada kayak begitu tuh. Kita makmumnya kita. Begitu. Jadi kalau imamnya ngebut, maka kita jangan ampe kagak baca Fatihah. Baca. Mana lagi nih yang dimaafin 3 rukun yang panjang? Makmum lagi tasahud awal tidur. Lagi tasahud awal tidur. Tasahud awal nih. Tasawuf awal tidur. Ya dia saking lelahnya malam, emang dia security. Tugasnya malam. Pagi, ya Allah suruh jadi saksi kawinan. Kan mana penghulu kagak datang lagi telat. Lah kan lama dia mau tidur. Udah lihat udah jam 11 ya, nggak mungkin lah dia tidur. Nunggu sholat dohor dulu, takut kagak dohor. Jadi pada waktu tasawuf awal, at-tahiyatul, matanya itu Masya Allah khusyuk banget. Sampai dia saat tasahud awal, pas melek imam ruku. Imam ruku, Allahu Akbar. Waduh, ini bagaimana nih imam ruku? Kita diri, enggak keburu baca. Keburu enggak? Enggak. Dah baca Fatihah. Gitu. Imam ruku biarin, ente dimaafin, begitu. Ini penyebab gagal keburu baca Fatihah gara-gara apa ini? Gara-gara apa nih? Tidur. Kan ada yang kayak begitu. Sholat aja tidur, gimana tidurnya? Coba. Ada aja orang. Mana lagi?
Ada orang tasahud awal pakai dikelarin lagi, pakai dikelarin jadi makmum. Kalau imamnya udah diri, udah ente nggak usah paksa kelar. Ini tasahud awal, nih tasahud awal. Imamnya udah kelar sih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Imamnya rakaat 3. Kita baru juga assalamualaika, assalamualaika ayyuhan nabiyyu. Enggak usah, udah diri aja. Kalau imam begitu, diri aja. Gua salah kemarin ini gua. Itulah ngaji. Untungnya ngaji begitu. Maka kudu ngaji fikih. Itu mengaji. Pak Ustadz, ngaji hadis dong, hadis. Hadas dulu, hadas. Begitu, jangan hadis dulu, fikih dulu nih, fikih biar ngerti gampang tar hadis mah. Ini dulu nih urusan sholat nih, tanggung jawab di akhirat ini repot. Nih kudu ngaji fikih gampang, hadis mah gitu. Hadis mah gampang. Tuh ngaji, udah hadis aja. Hadis mah emang bisa dibuat ketawa aja bisa. Beras, hadis mah beras. Hadis tuh beras. Beras itu dibikin aron bisa, dibikin gosong bisa, dibikin bubur bisa. Hadis orang bahan. Kalau fikih nggak bisa, mau diuber-uber udah kayak begitu, nggak ketemu, udah matang, nggak bisa diolah-olah, begitu. Diajak ketawa-tawa nggak ketemu. Fikih susah, begitu. Fikih dulu ngaji mau fikih dulu. Sholat mulu yang diomongin. Dari zaman kebenen gua sholat, bukan kebenennya ini sholat ini nggak gampang, bener nggak? Ini pas ngaji, gua ngalamin tuh ya, salah gua. Tuh gua kayak gitu. Emang kita kudu ngaji. Kiai yang tua-tua aja ngaji fikih ngaji, repot urusan ibadah. Kita tidur bengong. Tadi udah kita tasahud awal. Imam udah diri. Gua mau kelarin juga. Ya nggak apa-apa. Ente kelarin boleh. Tapi ingat, ente makmum muafik, bukan masbuk. Begitu. Muafik bukan masbuk. Begitu. Kalau ente ikut diri, keburu nggak kira-kira? Keburu. Karena kita kagak ikut diri, kagak keburu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamualaikum. Sampailah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beralham rabbil alamin. Ruku. Kita ruku, nggak boleh kelarin Fatihah. Kelarin. Anda salah waktu tadi duduk. Mestinya langsung diri aja. Udah ditanggung sama imam. Gitu, diri aja. Begitu, diri. Ini yang harus dipikirin sama kita. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau lebih dari 3 rukun yang panjang, kita masih ghairil maghdubi, imam udah diri, atau imam udah duduk tasawuf. Paham gak ini nih? Yang tadi 3 rukun yang panjang, udah bangun dari sujud kedua. Bangun dari sujud kedua tuh bisa diri, bisa tasahud, baik awal atau akhir. Bisa Kalau lebih dari 3 rukun, maka kita jadi makmum. Kalau mau nerusin Fatihah, kudu niat berhenti jadi makmum. Sholat sendiri. Tapi yang bagus, kita ngikut imam. Lagi ngapain tuh imam? Tasawuf awal, baru juga sirotol, duduk. Ikut tasahud. Rakaat nggak dapat. Imam salam, tambah. Kalau imam diri, udah Allah Akbar diri, kita masih sirotol, rakaat kita nggak dapat. Udah langsung imam 2, kita baru 1. Begitu. Nanti imam salam, baru 3 kita. Ingetin tuh yang kayak begitu.
Iyam salam tambah 1. Kenapa begitu? Karena kita statusnya muafik. Tapi kalau kita masbuk, enggak apa-apa. Masbuk, Fatihahnya makmum ditanggung imam. Mana tuh masbuk? Yang tadi ada masbuk yang disengaja, ada masbuk yang kagak sengaja. Yang kagak sengaja ya emang kita datang macet ke masjid, telat wudu, masuk masjid udah walam yakullahu Allahu Akbar, emang kita kagak keburu baca Fatihah, ya dah sedapatnya, dapat bis, dapat Bismillahirrahmanirrahim, dapat itu langsung ruku, enggak dapat sama sekali, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tuh begitu. Masbuk disengaja kayak tarawih, duduk aja, apalagi witirnya, rada lama nih suratnya tiga, witir terakhir, sampai kufuan ahad, itu kufuan, baru atu. Begitu. Dia bisikin temennya, entar dulu, entar masih 2 lagi suratnya, entar pas minal jinnati kira diri, begitu. Mana yang kayak begitu tuh, ngaji nih orangnya, tuh begitu saudara. Ini namanya makmum apa? Masbuk. Kalau masbuk enggak baca Fatihah, emang enggak keburu banget, enggak apa-apa, begitu. Atau baru separuh langsung ruku, enggak apa-apa. Emang itu aturannya. Kalau kita masbuk. Tapi masih panjang banget ya. Udah ya, tuh udah katanya tuh. Nih ingetin wa amal masbuku tuh. Coretannya ingetin kitabnya dari situ tuh. Sebab sayanya bakal neranginya susah. Kalau ini diloncat ini sayang. Ente mau ngajar lagi repot. Wa amal masbuku idza raka'al imam fi fatihati. Ada wa amal masbuku. Nah ya, itu ingetin saya dari situ tuh. Gitu, ingetin saya dari situ tuh mulainya, biar materi per materi bisa diterangin tuh begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini, silakan.